Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi perpajakan internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan tarif nominal. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan kita kali ini didasari pada adanya pertanyaan dari audiens. Silakan audiens. Pertanyaannya, saya sudah membaca lampiran PMK nomor 136 tahun 2024 yang ada perhitungan pajak tambahan sesuai formula yang sudah ditetapkan. Ada 3 tarif yang didefinisikan dalam ketentuan umum PMK tersebut. 1. Tarif minimum, 2. Tarif pajak efektif, 3. Tarif nominal. Namun tarif nominal kelihatannya atau nampaknya itu tidak diterapkan, tetapi didefinisikan dalam ketentuan umum. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi kali ini. Pertanyaan yang cukup bagus, ya, karena saya sendiri setelah melihat lampiran-lampiran dari PMK itu penerapan tarif dalam perhitungan pajak tambahan memang yang sering ditonjolkan atau yang dipakai itu tarif pajak efektif. Namun sebenarnya tarif pajak nominal itu diterapkan juga, namun dalam lampiran-lampiran perhitungan yang banyak dieksposnya. Kalau tarif pajak efektif dan tarif minimum itu kan ditentukan juga secara eksplisit di ketentuan umum. Sebenarnya tarif nominal juga ditentukan juga di dalam ketentuan umum itu, ya. Namun dalam perhitungan-perhitungan tarif minimum dan tarif pajak efektif itu lebih eksplisit dijelaskan. Sementara tarif nominal banyak digunakan secara implisit. Karena saya perhatikan penerapan tarif pajak nominal itu bersumber atau dikaitkan dengan tarif pajak efektif. Kan formula tarifnya kan untuk mendapatkan pajak tambahan, besaran pajak tambahan itu tarifnya adalah namanya persentase pajak tambahan. Persentase pajak tambahan itu adalah tarif minimum yang sebesar 15% dikurangi tarif pajak efektif, ya. Sementara tarif pajak efektif itu adalah hasil pembagian antara pajak tercakup dengan laba bersih global, ya. Sementara pajak tercakup itu nanti Bapak Ibu sekalian akan menjumpai unsur atau komponen dari pajak tercakup itu adalah pajak penghasilan ditambah dengan yang namanya aktiva pajak tanggungan, ya. Kenapa timbul aktiva pajak tanggungan? Karena adanya beda temporer, karena perhitungan pajak menurut akuntansi keuangan dengan Undang-Undang PPh itu terdapat perbedaan yang sifatnya temporer, yang dinamakan juga beda waktu atau beda sementara. Jadi di sini penerapan tarif nominal ini sudah di-cover atau sudah dimasukkan ke dalam perhitungan tarif pajak efektif.
gitu ya. Dan pajak tercakup yang merupakan unsur perhitungan tarif pajak efektif itu unsurnya dua tadi ya, pajak penghasilan dan aktiva pajak tangguhan. Yang kedua-duanya menerapkan tarif nominal ya. Jadi itu ya penerapan tarif nominal. Namun untuk memperjelas penjelasan, kita akan melangkah kepada penjelasan berikut ini. Pajak tambahan per negara atau jurisdiksi ya, formulanya saya ini ya kasih stabilo ya, khusus besaran tarifnya ya. Itu adalah tarif minimum 15% dikurangi tarif pajak efektif ya, dikali laba global bersih dikurangi SPIE ditambah pajak tambahan adisional ini dikurangi qualified domestic minimum top up tax ya. Kita yang menjadi perhatian pada pembahasan kali ini adalah mengenai tarif yang dipakai dalam persentase pajak tambahan. Jadi tarif efektif sebagaimana kita ketahui, tarif efektif untuk grup perusahaan multinasional pada suatu negara atau jurisdiksi yang selanjutnya disebut tarif pajak efektif adalah jumlah pajak tercakup yang disesuaikan ya. Jadi pajak tercakupnya yang disesuaikan ya dari tiap entitas konstituen yang berdomisili di negara atau jurisdiksi dibagi dengan jumlah laba global bersih negara atau jurisdiksi tersebut untuk suatu tahun pajak ya. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Pajak tercakup adalah pajak yang diperhitungkan dalam menghitung tarif pajak efektif ya. Jadi definisi ini mengaitkan satu sama lain ini. Tarif pajak efektif, pajak tercakup dibagi jumlah laba global bersih. Pajak tercakup adalah pajak yang diperhitungkan dalam menghitung tarif pajak efektif ya. Tarif minimum adalah tarif pajak yang ditetapkan sebesar 15% sebagaimana diatur dalam global. Tarif nominal adalah tarif pajak penghasilan ya. Kalau di kita tarif PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara atau jurisdiksi entitas konstituen. Jadi kalau entitas konstituen berada di Indonesia, maka tarif yang berlaku adalah tarif yang termaktub di Undang-Undang PPh, yaitu 22% besarannya. Nah, tarif nominal PPh badan sesuai Undang-Undang PPh di Indonesia adalah 22%. Namun, ya, terdapat 3 mekanisme yang dapat diterapkan untuk menghitung besaran PPh terhutang, yaitu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B, ya, tarif PPh pasal 17 ayat 2 B, dan tarif PPh pasal 31E. Jadi tarif nominal secara umum adalah 22%. Tetapi mekanismenya dalam penerapannya ada 3 kemungkinan yang akan diterapkan dari masing-masing pasal ini ya, dari masing-masing pasal sesuai dengan keadaan dan status daripada wajib pajak ya. Salah satu cara untuk menguji apakah WP sudah menerapkan salah satu kelompok tarif dengan benar ya adalah membuat pertanyaan beruntun, dan jika sudah mendapat jawabannya maka
diterapkanlah tarif yang ketentuannya dikaitkan dengan pertanyaan tersebut. Pertanyaan dimaksud adalah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu tarif nominal secara umum 22%. Namun dalam penerapannya ada 3 mekanisme tergantung keadaan dan status wajib pajak. Ya, di sini akan dijelaskan cara mudahnya gimana sih gitu loh. Kalau kita di sini cara mudahnya mengajukan pertanyaan, ya pertanyaan yang dimaksud seperti yang tercantum di sini. Ya, jadi perusahaan ini pakai pasal berapa ya tarif itu? Pertanyaan kan gitu tuh. Apakah pasal 17 ayat 1 huruf B, apakah pasal 17 ayat 2B, atau pasal 31? Ya, gitu ya. Jadi untuk memudahkan wajib pajak ini memakai tarif yang mana yang sesuai dengan undang-undang PPh kita. Ya. Pertanyaannya misalnya begini, apakah WP merupakan perseroan terbuka yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Jakarta? Kalau memang WP itu demikian, jika jawab ya, jika ya maka dikenakan tarif pasal 17 ayat 2B. Tarif pasal 17 ayat 2B ini ya. Kalau pertanyaan mengenai perseroan terbuka yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Jakarta, jawabannya ya, memang keadaannya demikian, maka dikenakan tarif pasal 17 ayat 2B. Namun misalnya bukan, tidak, ya jawabannya tidak nih dari pertanyaan pertama ini. Jika tidak, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah WP yang bersangkutan omsetnya melebihi 50 miliar? Kalau memang iya, memang WP itu omsetnya melebihi 50 miliar, maka dikenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B. Ya, kalau omsetnya lebih 50 miliar alias jika jawabannya ya. Jika tidak, maka dikenakan tarif pasal 31 ayat 1. Jadi gitu ya cara menentukan. WP ini dikenakan tarif yang mana sih gitu loh. Ya jelas 22% kan. Tapi ada 3 mekanisme. Nah ini pertanyaan ini sangat membantu untuk menentukan WP ini nanti dikenakan tarif yang mana dari yang 3 ini ya. Jadi ini boleh dikatakan kalau bahasa pemrograman algoritma untuk menentukan WP dikenakan tarif yang mana antara 3 tarif ini. Ya, gitu ya. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B, ya. Ini penerapannya ya. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif pajak PPh badan adalah 22%, ya. Jadi tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B ini nominalnya 22%. Sebagai contoh, jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2002 adalah 54 miliar ya. Jumlah penghasilan kena pajaknya 4 miliar. PPh terutang dihitung sebagai berikut, yaitu 22% kali penghasilan kena pajak 4 miliar sama dengan 880 juta rupiah. Jadi kalau penerapannya adalah tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B, menghitung PPh terutangnya adalah penghasilan kena pajak langsung dikalikan dengan tarif 22%. Di sini contoh hasilnya adalah 880 juta. Nah, bagaimana menentukan bahwa ini kena tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B?
seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa kita bisa menentukan tarif yang mana ditentukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, kita uji ya. 1. Apakah WP merupakan perseroan terbuka yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia? Berdasarkan pertanyaan ini, dibandingkan jawabannya, yang ini nih ya, ini kan berarti sama dengan jawabannya atau datanya, maka jawaban di sini adalah tidak, ya, karena WP bukan yang perseroan terbuka. Nih datanya dari sini bahwa dia bukan perseroan terbuka, ya, jawabannya tidak. Maka dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan berikutnya. Apakah WP yang bersangkutan omsetnya melebihi 50 miliar, ya? Apakah WP yang bersangkutan omsetnya melebihi 50 miliar? Sedangkan menurut data di sini peredaran bruto atau omset ya itu 54 miliar. Berarti ini melebihi 50 miliar, berarti jawabannya atas pertanyaan 2 ini adalah ya. Berarti langsung dikenakan tarif sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi dikenakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Ya, jadi data-data ini yang benar nanti dikenakan pasal 17 ayat 1 huruf B, karena pertanyaan kedua stop di sini. Ya, jawabannya omsetnya melebihi 50 miliar sesuai data ini. Maka dikenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B, perhitungannya langsung 22% kali penghasilan kena pajak. Ya. Tarif PPh pasal 17 ayat 2B, ya. Ini pasal berikutnya nih. Tarif ini diterapkan bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. WP tersebut dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana pada pasal 17 ayat 1 huruf B yang 22% tadi ya. Jika WP mempunyai penghasilan kena pajak 1.250 juta, maka PPh terutangnya adalah 22% dikurangi 3% kali 1.250 juta sama dengan 230 juta 500.000. Nah, kita bisa juga memakai daftar pertanyaan yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menentukan apakah tarif yang dikenakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang PPh. Caranya sama ya. Pertanyaan pertama, apakah WP merupakan perseroan terbuka yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta? Nah, jawabannya sesuai dengan data-data ini, ya, data-data ini, maka ini adalah ya, jawabannya kan ini nih, ya, ya katakanlah data-datanya ini kan, asumsinya kita ini, maka jawabannya Y, maka dikenakan tarif pasal 17 ayat 2B, yaitu mendapat pengurangan sebesar 3% sehingga menjadi 3% lebih rendah dari 22% alias 22% kurangi 3%, 19% kali 1.250 juta, hasilnya adalah 237.500.000. Tarif PPh pasal 31E. WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh pasal
17 ayat 1 huruf B yang dikenai atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 ya. Ya, jadi untuk keadaan yang demikian dikenakan tarif pasal 31E, atau kita juga bisa mengajukan daftar pertanyaan seperti sebelumnya. Apakah WP merupakan perseroan terbuka yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia? Jawabannya sesuai data adalah tidak. Maka dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah WP yang bersangkutan omsetnya melebihi 50 miliar? Berdasarkan data ini adalah tidak. Karena peredaran brutonya hanya sampai 50 miliar saja. Ya, tidak sampai melebihi, maka jawabannya tidak dikenakan tarif PPh pasal 31 huruf ayat 1 ya. Nah, ini contoh perhitungan daripada PPh pasal 31E yang terdiri dari dua mekanisme. Yang pertama adalah jika peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000, maka PPh terutangnya mendapat fasilitas 50% dari tarif nominal dikali seluruh penghasilan kena pajak. Jadi tarif yang PPh sebesar 22% ini, kalau peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000, maka dapat fasilitas setengahnya saja dari tarif 22% ya. Nah, kondisi kedua, jika peredaran bruto lebih dari 4.800.000.000 sampai dengan 50 miliar, maka penghitungan PPh terhutang menjadi sebagai berikut ya. Jadi ada dua nih. Satu, atas peredaran bruto tersebut ya ada penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas sebesar setengahnya saja dari 22%, ada penghasilan bruto, penghasilan kena pajaknya tidak mendapat fasilitas, dikenakan tarif sebesar 22% ya. Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu 4.800.000.000 dibagi peredaran bruto kali penghasilan kena pajak. Nah, ini bagian sini nih ya, dari bagian sini yang mendapat fasilitas, tata cara perhitungannya seperti ini ya. Kemudian penghasilan yang kena pajak sisanya ya tinggal yang perhitungan sini tinggal dikurangi yang sini kan, dari total ini dikurangi yang ini, maka ini yang tidak mendapat fasilitas tarif PPh. Penghitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu penghasilan kena pajak seluruhnya dikurangi penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Nah, ini dia yang memperoleh fasilitas, sisanya tidak bisa memperoleh fasilitas. Nah, misalkan peredaran bruto wajib pajak dalam tahun pajak 2022 sebesar 4.500.000.000 dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. WP badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak PP Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, tapi tidak termasuk yang ini ya, karena ini WP-WP yang diatur secara tersendiri ya sesuai PP 46 tahun 2013. Perhitungan pajak yang terutang yaitu seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai pajak tarif 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena peredaran bruto WP tidak melebihi 4.800.000.000. PPh terutangnya menjadi sebagai berikut.
Jadi 500 juta yang merupakan penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif yang mendapat fasilitas 50%. Kenapa mendapat fasilitas? Karena keadaan WP yang penghasilan bruto tidak melebihi 4.800.000.000, yaitu 500 juta, tidak melebihi ini ya. Maka penerapan tarifnya yang mendapat fasilitas setengahnya dari 22%, yaitu berarti 11% kan, sama dikali 500 juta, hasilnya 55 juta. Contoh yang kedua untuk pasal 31E ya, peredaran bruto wajib pajak dalam tahun pajak 2002 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Penghitungan pajak yang terutang: 1. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas adalah 4.800.000.000 dibagi 30 miliar dikali 3 miliar sama dengan 480 juta. Ini adalah pajak dari penghasilan kena pajak dari bagian yang mendapat fasilitas. Penghasilan kena pajaknya kan ini nih, bagian yang mendapat fasilitas atas penghasilan bruto. Ya tinggal dibagi kan, 4.800.000.000 dibagi seluruh penghasilan bruto atau peredaran bruto. Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas ya dikurangi kan. Ini seluruh penghasilan kena pajak. Ternyata penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas sekian, ya kan, 480 nih yang memperoleh fasilitas, sudah dihitung di 1. Maka sisanya 2.520.000.000 adalah penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas pasal 31E, sehingga PPh terutang secara keseluruhan ya ada 2 bagian, 1 yang memperoleh fasilitas, 2 yang tidak memperoleh fasilitas. Yang memperoleh fasilitas adalah tarif pajaknya setengahnya dari 22% dikali 480 juta, hasilnya 52.800.000. Yang tidak memperoleh fasilitas dikenakan tarif penuh 22% dikali penghasilan kena pajak 2.520.000.000, hasilnya 554.400.000 atau total 607.200.000 ya. Nah, ini adalah ikhtisar contoh penerapan tarif nominal ya. Jadi dari perhitungan-perhitungan sebelumnya dengan menggunakan tarif nominal 22% yang penerapannya terdapat 3 mekanisme atau sebenarnya 4 ya, karena di pasal 31E ini ada 2 mekanisme tuh ya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, kita rangkum, nanti kita bandingkan dengan tarif efektif. Tarif efektif itu tarif yang memang asli pembagian dari pajak yang dibebankan alias pajak terutang terhadap penghasilan kena pajaknya. Ya, kita rangkum di sini dari contoh-contoh sebelumnya dan kita bandingkan nanti dengan hasil daripada tarif nominalnya yang sebesar 22%. Ya. Contoh nomor 1, penerapan tarif pasal 17 ayat 1B. Ya, ini berdasarkan perhitungan contoh sebelumnya ya. Penghasilan kena pajak 4 miliar. PPh terutang adalah 880 juta ya, dari hasil perkalian 22% kali 4 miliar ya, seperti contoh sebelumnya. Tarif efektifnya ya tinggal dibalik aja. Ternyata dari penghasilan kena pajak ini ya pajak terutangnya atau beban pajaknya 880 juta. Jadi sebenarnya berapa nih dia pajaknya? Ya tinggal dibagi aja.
PPh terutang atau pajak, beban pajaknya dengan penghasilan kena pajak. Ternyata hasilnya sama ya. Tarif efektif adalah kolom 4, kolom 4 dibagi kolom 3 ya. Hasilnya sama dengan tarif nominal. Ini sama karena penerapan tarif 17 ayat 1B ini penerapannya adalah tarif langsung dikalikan dengan penghasilan kena pajak tanpa adanya pengurangan atau penyesuaian dari penghasilan kena pajak. Jadi langsung straight forward ya, dikalikan tarif, hasilnya nanti kalau dikembalikan pasti tarif efektifnya sama dengan tarif nominal ya. Lain halnya dengan contoh kedua, penerapan tarif PPh pasal 17 ayat 2B. Dari perhitungan sebelumnya, penghasilan kena pajak 1.250.000.000. PPh terutangnya adalah 230.500.000. Tarif efektifnya 19%, lebih kecil dari tarif nominal. Kenapa ini lebih kecil? Karena dalam penerapan tarif pasal 17.2B, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, itu ada pengurangan 3%. Ya, jadi ini 9%. Nah, 9% ini dikatakan, kalau saya menyebutnya tarif efektif ya. Karena ini yang real dibanding, yang real diperhitungkan, yang real yang dibebankan dibagi dengan penghasilan pajak ya. Nah, jadi lebih kecil dari tarif nominal. Tarif nominalnya kan 22%, tapi secara real dia sebenarnya tidak membayar 22%, cuma 19 saja, gitu loh. Kenapa ada ini 19% jadinya? Karena dikurangi fasilitas 3% lebih kecil dari tarif 22% ya. Contoh 3, pasal 31 contoh 1. Penghasilan kena pajak 500 juta. PPh terutangnya ya, dengan tarif ini itu 55 juta. Ternyata ini kalau PPh terutang atau beban pajak ininya dibagi dengan penghasilan kena pajak, itu cuma 11% sebenarnya dia bayar itu. Ya kan? Dari penghasilan kena pajak 500 juta, ya hanya bayar 55%. Jadi cuma 11% dia bayar. Padahal tarif nominalnya 22%. Ya. Kenapa terjadi? Ya itu karena ada fasilitas. Ya, jadi tarifnya lebih kecil, tarif efektifnya lebih kecil dari tarif nominal. Ya, tuh. Kemudian contoh 4 pasal 31 contoh 2 ya. Penghasilan kena pajak 3 miliar. PPh terutang penghasilan kena pajak kali tarif nominal 607.300.000. Apakah dia ini membayar sesuai tarif nominal secara efektif? Nah, kita dapatkan 20%, lebih kecil dari tarif nominal. Artinya, walaupun tarif nominal 22%, tetapi karena wajib pajak itu hanya dibebankan atau terhutang PPh 607.300.000, sebenarnya dia itu dikenakan, dibandingkan di sini nih, sebenarnya dikenakan 20% saja, ya kan? Ini kan 20% saja. Tapi sebenarnya tarif nominalnya 22%. Jadi lebih kecil dari tarif nominal. Nah, itulah hubungan antara tarif efektif dan tarif nominal. Tarif efektif adalah tarif nominal. Ya sebenarnya sih sama juga tarif nominal. Karena dasar perhitungan dari sini. Walaupun mendapat fasilitas nanti acuannya kan sini. Ya. Tarif efektif adalah tarif nominal yang dalam penerapannya dihitung kembali dengan cara membagi PPh terutang, dihitung berdasarkan tarif nominal dengan penghasilan kena pajak. Cara perhitungannya di kolom 5 ini, kolom 4 dibagi kolom 3 ya, seperti penjelasan sebelumnya. Nah, ini contoh penghitungan tarif pajak efektif. Ini adalah tarif pajak efektif sesuai dengan global rules ya. Sesuai dengan PMK 136 tahun 2024. Katakanlah ada akun-akun sebagai berikut. Laba akuntansi 1 juta. Tarif nominal 8%, maka pajak terutang adalah 80.000.
Namun ada akun yang menampung beda temporer. Nama akunnya adalah aktif pajak tangguhan. Ini mengidentifikasikan atau menunjukkan bahwa ada perbedaan temporer perhitungan pajak menurut akuntansi dan menurut undang-undang PPh kita. Ya, di mana menurut akuntansi pajaknya harusnya lebih besar, menurut pajak lebih kecil, maka muncullah nanti yang namanya akun aktiva pajak tangguhan, katakanlah sebesar 70.000. Maka pajak tersakup yang disesuaikan sesuai dengan global rules adalah pajak terutang ditambah aktiva pajak tangguhan. Hasilnya 150.000. Maka tarif pajak efektif globalnya sesuai global rule adalah 150.000 dibagi 1 juta. Jadi tarif pajak efektif globalnya 15%. Ya, walaupun nominalnya 8%, tapi tarif pajak efektifnya adalah 15%. Ya. Tarif pajak efektif global didapat dari hasil pembagian antara pajak tercakup yang disesuaikan dengan laba akuntansi. Ya, pajak tercakup yang disesuaikan dibagi dengan laba akuntansi. Pajak tercakup yang disesuaikan didapat dari hasil penambahan pajak terutang dengan aktiva pajak tangguhan. Jadi cari pajak tercakup ini ada 2 unsur ya. Satu pajak terutang, dan kalau ada akun aktiva pajak tangguhan maka ini ditambah. Ini memberi arti kepada kita bahwa jumlah ini merupakan pajak tercakup berdasarkan akuntansi keuangan. Ya, jadi antara akuntansi keuangan dan penerapan undang-undang PPh itu terdapat perbedaan temporer, di mana menurut akuntansi dalam menghitung pajak terutangnya mendapatkan hasil yang lebih besar pajak terutangnya dalam kasus ini ya. Pajak terutang didapat dari hasil perkalian antara tarif nominal atau tarif efektif dengan laba akuntansi. Ya, jadi tarif nominal ini diterapkannya dalam menghitung pajak terutang dan aktiva pajak tangguhan. Karena aktiva pajak tangguhan ini adalah beda temporer dikali dengan tarif pajak nominal. Pajak terutang adalah laba akuntansi dikali dengan tarif nominal, ya, sesuai dengan global rule. Aktiva pajak tangguhan adalah akun yang timbul akibat adanya perbedaan temporer. Nah, ini timbul akibat perbedaan temporer, artinya perbedaan perhitungan antara akuntansi keuangan dan ketentuan undang-undang PPh. Tapi perbedaannya perbedaan temporer, ya. Perbedaan temporer atau perbedaan waktu. Waktu di sini waktunya waktu alokasinya berbeda nih antara akuntansi keuangan. Ya, katakanlah akuntansi keuangan menyusutkan suatu aktiva 4 tahun, tapi menurut undang-undang PPh misalnya 3 tahun. Nah, itu kan namanya perbedaan jangka waktu alokasinya ada. Tetapi yang dialokasikan, yang disusutkan jumlahnya sama. Ya, cuma perbedaan waktu dalam alokasi atau perbedaan sementara dari hasil perhitungan antara pajak terutang menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Terima kasih. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, melanjutkan pembahasan diskusi tentang aspek-aspek perpajakan internasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.